Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 2161. Berjanji untuk bergabung dengan organisasi Alkitab. Ya, benar. Di mana yang lain? Tanya Tianche. Dia pergi. Apa? Dia pergi. Aku ingin melihat karakter seperti apa yang bisa mencuri pusat perhatian Tian's Mansionku lagi dan lagi. Aku ingin melihat master seperti apa yang bisa memaksanya kembali. Leluhur darah. Tianche dikatakan. Komandan muda. Ada dewa jahat awan api di samping Ye Junlin. Dan tidak jarang keduanya bergabung untuk memaksa leluhur darah kembali. Kata yang lain. Marsekal muda Tians. Mengerutkan kening. Tidak, kamu salah. Bukan hanya mereka berdua. Aku juga mencium banyak orang. 1, 2, 3, 18. Ada 18 lainnya. Kata-kata ini keluar. Semua orang tercengang. Masih ada 18 orang. Mereka tidak tahu. Seperti yang diharapkan dari Komandan Muda Tians. Di masa depan, Dewa Tians Mansion. Sangat menakutkan. Bahkan tahu ini. Tapi mendengar ini, semua orang merasa lega. Ternyata total 20 pria kuat memaksa leluhur darah kembali bersama. Ye Junlin tidak sendirian. Dengan cara ini, semua orang akan lebih seimbang. Jika Ye Junlin benar-benar sendirian, mereka akan depresi sampai mati. Mereka sudah pergi jauh. Ikuti saya untuk menemukan di mana leluhur berdarah itu berlari. Perintah Komandan Tianche. Selain itu, ada berita bahwa leluhur darah telah ditolak. Rilis berita itu nanti. Rumah Tianxi yang mengusir leluhur darah itu. Perintah Komandan Tians lagi. Taruh semua kredit pada mereka. Ah, apakah komandan muda itu menyebut Ye Junlin? Seseorang bertanya. Kenapa kamu menyebut dia? Apakah kamu masih ingin mempermalukan Tians Mansion? Bukankah 1 atau 2 kali cukup? Juga masuk akal dan masuk akal. Setelah Marsal Tianche mengatakan ini, tidak ada yang keberatan. Tapi Ye Junlin tidak peduli tentang itu. Lagi pula, di mata orang luar, dia sudah mati. Tidak baik mengatakan bahwa dia mengusir leluhur darah. Segera berita tentang Pulau Golden Harbor menyebar. Seluruh dunia terkejut. Ternyata alien yang mengamuk adalah nenek moyang dari ras darah. Sekarang matahari tidak pernah terbenam. Kekaisaran tidak bisa menyembunyikannya. Dan itu juga berbicara. Dan itu pasti leluhur keluarga darah. Bencana yang mengklaim matahari tidak pernah terbenam akan segera berakhir. Namun, dunia masih dikejutkan oleh kekuatan Dacia. Memecahkan masalah dalam waktu sesingkat itu. Ini terlalu menakutkan, bukan? Apa? Bahaya Pulau Jingang telah diangkat. Kemana perginya leluhur berdarah itu? Ketika dia menerima berita itu, pria berjas itu tampak terkejut. Saya berpikir bahwa leluhur darah akan menjadi bencana bagi Daxia. Tidak berharap itu akan diselesaikan begitu cepat. Lebih cepat dari Empire on the Sun. Pada akhirnya apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Leluhur darah baru saja melarikan diri. Ada apa? Aku masih menyelidiki. Aku tidak pernah berpikir bahwa Daxia akan menjadi solusi tercepat. Pria berjas itu sedikit marah. Tata letak yang bagus diselesaikan seperti ini. Bagaimana bisa leluhur darah didorong kembali dengan begitu mudah? Luar biasa. Tuan mendapat berita lagi. Itu adalah rumah Tians yang menolaknya. Saya mendengar bahwa Marsekal Tians muda, putra dari pimpinan rumah Tians, datang langsung ke Pulau Jingang. Usir leluhur berdarah. Setelah mendengarkan pria berjas itu, wajahnya lega. Oh, oke, kalau begitu tidak masalah. Tianche Fu benar-benar menyembunyikan naga dan harimau berjongkok. Nenek moyang perempuan tidak terduga. Dan sekarang ada kekuatan yang tidak diketahui. Marsekal Tians. Itu normal. Itu normal.
Selanjutnya, Anda hanya perlu memperhatikan yang mana di negeri Kanguru, kata pria berjas itu. Selain itu, setelah Ye Junlin Huoyun Evil God pergi, mereka bergabung dengan 18 malaikat kegelapan. Kamu tahu tujuan kunjungan kami, yaitu, kami ingin kamu bergabung dengan organisasi Alkitab. Malaikat kegelapan besar ke-18 mengambil posisi bertarung. Tanpa diduga, Ye Junlin tersenyum. Oke, aku janji. Ayo, pimpin jalan. Ini, semua orang terkejut. Bab 2162, Tuan X. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan kembali hanya setelah pertempuran sengit atau sesuatu yang mengancam Ye Junlin. Tanpa diduga, Ye Junlin langsung setuju. Menakjubkan. Semua orang menatapnya tidak percaya. Sangat senang untuk setuju. Apa yang terjadi di sini? Tidak biasa. Benar-benar tidak normal. Melihat keraguan mereka, Ye Junlin tersenyum dan berkata, katakan yang sebenarnya. Istriku ada di tanganmu. Bisakah aku tidak setuju? Tentu saja tidak. Ye Junlin pergi untuk liziran. Bagaimana dengan dia? Semua orang memandang dewa jahat Huoyun. Kemanapun dia pergi, aku akan mengikuti. Jawab dewa jahat Huoyun. Baiklah, baiklah. Ayo pergi, ayo pergi. Kelompok itu bergegas ke organisasi Alkitab. Di sisi lain, setelah lama berlayar di laut, akhirnya kami tiba di negeri Kanguru. Anda tidak tahu banyak tentang kapal pesiar ini. Setelah melayang, beberapa orang naik untuk memeriksa secara langsung. Siapa sangka ada leluhur darah di dalamnya. Leluhur darah mulai membunuh. Dari kapal pesiar ke pelabuhan, dari pelabuhan sampai ke pusat kota. Korban yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada batasan sama sekali. Negeri Kanguru segera mengirimkan yang kuat untuk menyelesaikannya. Tetapi setelah melalui batch demi batch, tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Negeri Kanguru sendiri relatif lemah dalam hal seniman bela diri dan pengguna kekuatan. Jadi tidak ada cara untuk mendapatkan leluhur darah untuk sementara waktu. Mereka telah menggunakan senjata modern dan master utama. Tidak berguna. Fisik leluhur darah bertentangan dengan langit. Tidak peduli trik apapun yang tidak berguna baginya. Selain itu, waktu kebangkitannya lama, dan itu bahkan lebih menakutkan. Itu jauh lebih kuat daripada yang dilihat Ye Junlin dan yang lainnya di Pulau Jingang. Negeri Kanguru bingung untuk sementara waktu. Sama sekali tidak ada cara untuk menghadapinya. Saat ini, masyarakat internasional sudah tahu tentang bencana negeri Kanguru. Beberapa negara tetangga dan kekuatan besar yang memiliki hubungan baik dengan Kangaroo Country akan mendukung. Lagi pula, bibirnya sudah mati dan giginya dingin. Jika Kangaroo Nation jatuh sepenuhnya, giliran mereka. Tapi tetap tidak berguna. Berapa banyak yang mati? Bahkan ombak pun tidak bisa menerjang. Di saat putus asa, negara Kanguru tidak punya pilihan selain meminta bantuan dunia. Memohon yang kuat dari seluruh dunia untuk datang menyelamatkan. Begitu gengsi negeri Kanguru itu teratasi, pasti ada hadiah yang melimpah untuk diberikan. Tetapi setelah panggilan bantuan dikirim, tidak ada jawaban. Bagaimanapun, semua orang sekarang tahu bahwa leluhur darah terlalu kuat. Siapa yang melakukan hal yang mati? Bukan orang bodoh. Hanya ada beberapa tempat yang benar-benar mampu menghadapi mereka. Negara elang perang, Daxia, The. Sekarang zaman bergejolak. Semua orang hanya mengurus urusan mereka sendiri. Awalnya, Yan Longwei bermaksud meminta Tian Chefu untuk mendukungnya. Namun dia ditolak oleh Komandan Muda Tian Che. Arti dari Komandan Muda Tian sangat sederhana. Tian's Mansion hanya untuk melindungi Daxia. Sedangkan untuk hal-hal buruk lainnya, mereka tidak akan mengurusnya. Belum lagi ini akan pergi ke luar negeri. Mereka tidak bisa diganggu lagi.
Jaga urusanmu sendiri. Marsekal Tianche memperingatkan Yan Longwei. Daxia tidak peduli. Daerah lain juga memiliki sikap mengurus urusannya sendiri. Tidak akan peduli sama sekali. Negosiasi Empire Never Sets ke tahap selanjutnya. Meskipun situasinya pada dasarnya stabil, tetapi sama sekali tidak ada pengalaman untuk membantu orang lain. Laboratorium para dewa. Mereka telah mengikuti perkembangan di negeri Kanguru. Puan, negeri Kanguru tidak berdaya sekarang. Meminta bantuan untuk waktu yang lama, tidak ada yang pergi. Kata Kaisar Badut. Setelan nama kode Priamer X. Dia mencibir. Itulah yang saya inginkan. Bantu saya mendapatkan telepon dari orang yang bertanggung jawab atas negeri Kanguru. Saya ingin berbicara dengan mereka. Kata Pak X. Kaisar Badut tersenyum. Tuan, saya mengerti. Anda ingin membantu menyelesaikan krisis mereka. Tetapi Anda membutuhkan syarat. Puan X mengangguk. Ya, jika saya dapat memenuhi persyaratan saya akan membantu mereka menyelesaikannya. Bab 2163. Dia baru saja lewat. Segera Godslab menghubungi negeri Kanguru. Segera setelah saya mendengar itu adalah laboratorium para dewa. Negara Kanguru sangat mementingkan itu. Leluhur darah, kami bisa membantu menyelesaikannya. Tapi kami punya syarat. Pak X menyatakan sikapnya secara langsung. Kita bisa setuju dengan syarat apapun. Bangsa Kanguru langsung setuju. Pak X tersenyum dan berkata, tidak setuju begitu cepat. Dengarkan saya dulu apa syaratnya. Apa? Saya akan membantu Anda menyelesaikan krisis. Anda perlu membuka bank benih kiamat kepada kami. Ketika Tuan X menanyakan pertanyaan ini pada saat itu, pihak lain jelas diam. Bank benih kiamat Kangaroo Nation terkenal. Ada segala macam benih yang tersimpan di dalamnya, baik dulu maupun sekarang. Ada yang berumur ratusan ribu tahun, jutaan tahun, bahkan ribuan tahun. Menurut selentingan, ada juga garis keturunan benih kuno, Bang Gen, dan sebagainya. Dan ada banyak sumber daya yang sangat kaya. Ada banyak negara yang tidak memiliki sumber daya yang unik untuk negeri Kanguru. Bahkan ada banyak produk dari peradaban yang hilang. Gudang benih kiamat adalah landasan masa depan Kangaroo Nation. Bahkan, negara Kanguru dianggap menengah di antara banyak negara. Mustahil untuk masuk ke mata War Eagle Nation sama sekali. Karena bank benih kiamat negeri Kanguru terlalu kaya. Nilai terlalu tinggi. Oleh karena itu, banyak kekuatan nasional yang didambakan. Tapi bank benih kiamat adalah hal terpenting di negeri Kanguru, dan dijaga oleh seluruh negeri. Bahkan jika itu sekuat laboratorium para dewa, ia tidak berani bertabrakan dengan mudah. Gudang benih kiamat yang diberikan ke negeri Kanguru oleh Lab of the Gods sudah sangat lama. Selama bertahun-tahun, mereka telah memperoleh sumber daya dari banyak kekuatan nasional seperti gudang benih kiamat. Sekarang ke negeri Kanguru. Tetapi negara Kanguru menganggap hal ini lebih penting daripada kehidupan, dan tidak ada peluang sama sekali. Sekarang akhirnya ada kesempatan untuk bernegosiasi. Tidak apa-apa, saya akan memberi Anda waktu untuk memikirkannya perlahan. Selama Anda mampu membelinya. Pak X tersenyum dan menutup telepon. Sekarang bukan waktunya baginya untuk cemas. Ini saatnya bagi negeri Kanguru untuk cemas. Semakin lama waktunya, semakin besar bahaya leluhur darah. Situasi yang paling tidak diinginkan di negeri Kanguru. Tunggu. Mereka akan menelepon. Segera setelah itu, negeri Kanguru menelepon dan mulai bernegosiasi dengan Tuan X. Gudang benih kiamat dapat dibuka dengan batas waktu. Pada akhirnya, kedua belah pihak berunding dalam 3 bulan. 3 bulan sudah cukup bagi kami. Dengan teknologi kami dapat mereplikasi seluruh bank benih. Pak X setuju. Bersiap-siap untuk pergi ke negeri Kanguru.
Tuan X membawa Kaisar Badut dan seorang penyihir. Tidak, ayo pergi ke negeri kanguru perlahan. Biarkan mereka menanggung tekanan lagi. Tuan X tidak ingin menyelesaikan leluhur darah lebih awal, tapi perlahan memakannya. Negeri kanguru telah mengirim pesan. Lab Dewa akan memecahkan masalah mereka. Banyak orang terkejut. Mereka semua mengerti bahwa ada kemungkinan besar bahwa laboratorium para dewa telah mencapai semacam kesepakatan dengan negara kanguru. Pasti ada semacam manfaat. Tian's Mansion tidak seimbang. Beberapa perwakilan Yan Longwei langsung menuduh Komandan Muda Tianche. Komandan Muda, waktu telah berubah sekarang. Anda tidak hanya berpikir untuk mengambil tindakan ketika musim panas dalam krisis. Anda juga harus campur tangan dalam beberapa urusan, dan Anda harus membuat pengaturan terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini Anda dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Misalnya, laboratorium para dewa dan negeri kanguru. Ada kemungkinan besar bahwa Bank Benih Kiamat Negeri Kanguru telah dibuka untuk laboratorium dewa. Jika terbuka untuk kita, itu akan sangat membantu kami. Beberapa patah kata. Komandan Muda Tianche mendengarkannya. Kata-kata ini benar. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Aku hanya bisa melihat lab para dewa datang. Tapi dia menghela nafas. Di sisi lain, Ye Junlin mengikuti 18 malaikat kegelapan besar dalam perjalanan ke organisasi Alkitab. Secara kebetulan, organisasi Alkitab juga berada di benua selatan. Mereka melewati negeri kanguru. Bab 2164, Leluhur Darah yang Dikejar dan Dipukuli. Apa yang terjadi dengan negeri kanguru? Melihat pemandangan yang hancur itu, semua orang tercengang. Biarkan aku memeriksa. Dewa jahat Huoyun dengan cepat menemukan semua berita. Leluhur darah mengamuk di sini, dan negara kanguru tidak memiliki orang yang kuat, sehingga tidak dapat ditekan. Saya tidak tahu mengapa laboratorium para dewa setuju untuk mengambil tindakan, kata dewa jahat Huoyun. Dewa dunia bawah tersenyum. Informasimu tidak lengkap. Laboratorium para dewa setuju untuk mengambil tindakan karena memperoleh Bank Benih Kiamat dari negeri kanguru. Kamu. Untuk dua mantan master dan siswa ini Ye Junlin sudah terbiasa dengan pertengkaran tingkat tinggi. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo pergi bersama kita. Ye Junlin sangat ingin melihat Li Ziran. Tidak tertarik pada hal-hal ini sama sekali. Jika dia berada di Daxia, dia akan mengurusnya. Negeri kanguru, bukan urusannya. Ide Ye Junlin lebih sejalan dengan ide malaikat kegelapan ke-18. Mereka juga hanya ingin membawa Ye Junlin kembali, agar tidak terlalu banyak bermimpi di malam hari. Langsung lewat dari sini. Pergi. Semua orang menyeberang langsung dari kota. Namun, menjadi semakin terpencil saat kami berjalan, dan di ujung pusat kota, tidak ada suara sama sekali. Belum lagi ada seseorang di sana. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan menyebar. Cepat dan evakuasi. Pada saat ini, helikopter melayang di udara dan mengeluarkan suara peringatan. Ternyata area ini adalah area tertutup yang berbahaya, dan semua orang dievakuasi. Alasan evakuasi sederhana. Leluhur darah ada di sini. Helikopter pergi dengan cepat setelah memperingatkan Ye Junlin dan yang lainnya untuk gagal. Bukankah seharusnya kita sangat sial untuk bertemu dengan leluhur darah lagi? Dewa dunia bawah berkata dengan terkejut. Itu bukan urusan kita. Ayo pergi. Ye Junlin dan yang lainnya terus berjalan, mengabaikan mereka sama sekali. Boom. Saat berikutnya, bau berdarah melonjak ke langit. Sangat diselimuti di sini. Di persimpangan tidak jauh, sosok leluhur darah muncul. Melihat Ye Junlin dan partinya, matanya berbinar. Karena evakuasi negeri kanguru, leluhur darah sudah lama tidak bertemu siapapun, apalagi penghisap darah. Sekarang melihat Ye Junlin orang-orang besar yang hidup ini,
leluhur darah itu langsung bersemangat. Dengan teriakan bangga, dia segera bergegas. Dia ingin menguras darah Ye Junlin. Ye Junlin saling berpandangan dan menghela nafas. Hei! Kami tidak mengganggumu. Kau ingin minum darah kami. Apa yang harus aku lakukan? Kakak, kalahkan dia. Apa lagi yang bisa aku lakukan? Leluhur darah datang dengan penuh semangat. Tetapi orang-orang di depan mereka tiba-tiba berubah. Mereka bukan orang biasa, tapi seorang pejuang yang kuat. Kali ini, bahkan leluhur darah itu tercengang. Tidak ada ahli dari negeri kanguru yang datang untuk menghentikannya yang begitu kuat. Boom! Leluhur darah tidak punya waktu untuk merespons. Dia dikirim terbang oleh Ye Junlin dengan pukulan. Yang lain juga menggertak diri mereka sendiri. Tidak memberi Sue leluhur kesempatan untuk bernapas sama sekali. Leluhur darah dengan cepat dipukuli untuk melawan. Meskipun dia lebih kuat dari Pulau Golden Harbor. Tapi itu tidak masuk akal. Di hadapan kelompok orang gila Ye Junlin, dia hanya bisa dikalahkan. Setelah beberapa saat, leluhur berdarah itu dipukuli, dan dia akan menjadi gila. Leluhur darah sangat cerdas. Mengetahui bahwa kelompok orang ini tidak mudah dipusingkan, dia segera mundur. Mau lari? Tidak semudah itu. Sebelumnya, kedua belah pihak bisa menghindari air sungai. Tapi sekarang kau membuat kami kesal dan ingin lari. Itu tidak mungkin. Sekelompok orang dikejar, dan pasti akan berdiskusi dengan leluhur darah. Semua pihak di negeri kanguru tercengang. Itu adalah pertama kalinya saya melihat leluhur darah yang tidak akan melarikan diri. Dan itu adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang bisa mengusir leluhur darah. Apakah ini laboratorium para dewa? Seseorang bertanya dari negara kanguru. Tidak. Saya tidak tahu siapa saya saat ini. Laboratorium para dewa belum datang. Leluhur darah tidak pernah begitu menyedihkan. Bab 2165, Anda kembali masalahnya terpecahkan. Negeri kanguru tercengang. Banyak orang melihat adegan leluhur darah melarikan diri, dan mereka sangat terkejut sehingga bola mata mereka terbang keluar. Ini, apakah masih leluhur darah? Dari mana orang ini berasal? Mengalahkan leluhur darah seperti ini. Tak terbayangkan. Sangat. Leluhur darah menjalankan sebagian besar negara kanguru, dan akhirnya ditangkap oleh Ye Junlin dan yang lainnya, dan memukulinya dengan keras. Salahkan leluhur darah itu sendiri. Orang-orang jelas hanya lewat, dan mereka tidak berencana untuk berurusan dengan Anda sama sekali. Tapi Anda terburu-buru online seperti Anda gila. Dan menghisap darah orang. Anda mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Siapa yang akan Anda kalahkan jika Anda tidak mengalahkannya? 20 master teratas mengepung leluhur darah. Awalnya, 20 orang sudah memiliki pengalaman, dan leluhur darah tidak cukup untuk menyerang. Maka itu hanya bisa dipukuli. Meskipun leluhur darah tidak bisa dipukuli sampai mati, dia pernah dipukuli sampai ketakutan. Karena dia tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini. Meskipun fisiknya menentang langit, semua jenis kekuatan tidak dapat menembus. Tapi dia sakit. Pada akhirnya, leluhur darah melarikan diri seperti orang gila. Langsung ke laut. Jangan pernah berani muncul di negeri kanguru lagi. Setelah mengusirnya, popularitas Ye Junlin hampir hilang. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menjadi pahlawan negeri kanguru. Perwakilan dari negeri kanguru menemukan Ye Junlin dan yang lainnya untuk pertama kalinya. Berterima kasih kepada mereka karena telah mengangkat krisis di negeri kanguru. Kami harus membalas budimu dengan baik. Kamu adalah pahlawan kami. Ye Junlin tidak menolak kebaikan pihak lain. Mengaku dari Daxia, beritahu mereka saat dibutuhkan. Ini setara dengan negeri kanguru yang berutang budi pada Ye Junlin. Selama dia membuka mulutnya, negeri kanguru akan membantu tanpa ragu-ragu.
Kangaroo Country secara alami dengan senang hati menyetujuinya. Dia juga ingin mengadakan perayaan untuk Ye Junlin dan yang lainnya, tetapi dia menolak. Dia juga ingin melihat Li Ziran, Ye Junlin dan rombongannya pergi, dan negeri kanguru bersorak. Namun, mereka masih menutup sementara berita tersebut. Dan mereka telah merilis berita bahwa leluhur darah merajalela, dan mereka tidak dapat menahannya lagi. Untuk saat ini, laboratorium para dewa tidak dapat diketahui tentang situasi di sini. Setelah setengah hari, Tuan X datang dengan orang-orang perlahan. Tapi yang membuatnya bingung adalah tidak ada seorang pun di negeri kanguru yang datang untuk menyambutnya. Bagaimana ini? Masuk akal bahwa pada saat bencana nasional di negeri kanguru, tidak terlalu banyak orang yang berlutut dan memohon diri untuk pergi. Bahkan tidak ada satu orang pun yang menyambutnya. Aneh. Di mana masalahnya? Cepat hubungi mereka dan biarkan mereka datang menemuiku. Pak X marah. Kaisar Badut segera menghubungi negara kanguru. Tidak ada seorang pun di sana selama 5 menit. Tidak ada seorang pun selama 10 menit. Setengah jam. 1 jam berlalu sebelum negeri kanguru mengirim seseorang. Hal ini membuat Pak X merasa kesal. Kapan mereka begitu marah? Dia menekan amarahnya dan bertanya dengan suara dingin, "Apa yang kamu lakukan? Kamu belum melihat siapapun begitu lama. Apakah kamu masih ingin aku menyelesaikan masalah? Kita sedang berurusan dengan sesuatu." Beberapa orang berkata, "Berurusan dengan hal-hal. Bukankah masalah yang Anda hadapi di seluruh negeri sekarang adalah leluhur berdarah? Apa yang Anda hadapi?" Tuan X hampir dalam keadaan marah. Beberapa orang saling memandang dan berkata dengan malu, "Bukan apa-apa, itu hanya berurusan dengan beberapa korban." Apakah kalian semua salah? Kapan kalian melakukan hal-hal sepele ini? Leluhur darah adalah perhatian nomor satumu. Kami di sini untuk membantu Anda memecahkan leluhur darah dari ribuan mil jauhnya. Bagaimana dengan Anda? Anda bahkan tidak menyapa Anda. Anda tidak tahu harus berbuat apa. Tuan X meraung. Apakah Anda masih ingin saya membantu? Kamu menyelesaikan darah leluhur. Saya tidak tahu jawaban sebaliknya. Oh, tidak. Anda tidak perlu menyelesaikannya. Anda kembali. Pak X. Kaisar Badut. Semua orang di laboratorium para dewa tercengang. Ini. Bab 2166, mencapai organisasi Alkitab. Mereka semua tercengang. Mereka telah sampai sejauh ini. Membiarkan mereka kembali. Ini. Semua orang akan muntah darah. Kamu yakin ingin kami kembali? Tanya Pak X. Dia menatap orang-orang di negeri kanguru. Ya, kembalilah. Ini untukmu kembali. Bukankah kamu baru saja mendengarnya? Sisi lain berkata secara alami. Jangan menganggap mereka serius sama sekali. Pak X benar-benar marah. Oke, ayo pergi. Leluhur darah, kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Laboratorium dewaku tidak akan pernah ikut campur lagi. Tuan X bertekad untuk memberi pelajaran kepada negeri kanguru. Dia akan langsung pergi. Beberapa orang di negeri kanguru tersenyum dan berkata, "Oh, leluhur darah, kamu tidak perlu menyelesaikannya. Dia sudah dipecahkan oleh kami." Apa? Tuan X dan yang lainnya menoleh bersama. Leluhur darah telah dipecahkan. Bagaimana mungkin? Kami belum menembak. Semua orang tampak luar biasa. Apa hubungannya dengan apakah kamu mengambil tindakan? Kamu tidak berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya di dunia yang dapat memecahkan leluhur darah, kan? Perwakilan negara kanguru memandang Tuan X dan orang lain dengan jijik. Pada saat ini, negeri kanguru telah merilis berita bahwa leluhur darah telah terpecahkan. Kaisar Badut dan yang lainnya dengan cepat menentukan masalah ini. Sebelum mereka datang, seseorang membantu negeri kanguru untuk menyingkirkan leluhur berdarah.
Sekarang leluhur darah telah dipukuli dan tidak tahu kemana harus pergi. Krisis di negeri kanguru telah terangkat. Siapa? Siapa yang membantumu memecahkan leluhur darah? Pak X sangat penasaran. Orang lain tidak terkecuali. Ini rahasia. Kami sebenarnya tidak tahu siapa itu. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa itu milik Dacia. Boom. Begitu dia mendengar Dacia, mata Tuan X berbinar. Dacia. Ini Dacia lagi. Sialan. Teriak Pak X marah. Krisis di Pulau Emas diselesaikan begitu cepat. Sekarang, kebetulan, krisis di negeri kanguru juga telah teratasi, dan rencananya langsung hancur. Dia tidak bisa mendapatkan Bang Benih Kiamat dari negeri kanguru. Menjadi gila. Jika dia diberitahu bahwa semuanya dilakukan oleh Ye Junlin, dia mungkin akan lebih marah. Tolong kembalilah. Adapun Bang Benih Kiamat kami, Anda tidak perlu memikirkannya. Insiden leluhur darah ini tidak dapat dipisahkan dari Anda. Kita semua tahu itu. Tuan X telah menjadi abu sepanjang hidupnya, dan dia hanya bisa kecewa dengan kepergiannya. Adapun Bang Benih Kiamat negeri kanguru, mereka harus memikirkan cara lain. Di sisi lain, Yan Longwei dari prefektur Tian sudah tahu bahwa krisis negeri kanguru telah terangkat. Itu diselesaikan oleh orang-orang Dacia. Siapa itu? Marsekal Tians dan yang lainnya menebak siapa yang melakukannya. Pada saat ini, seorang perwira intelijen datang ke berita. Semuanya dilakukan oleh Ye Junlin. Dia memberitahu Tians Mansion. Mari kita berinisiatif mengambil pujian untuk ini. Dalam satu kalimat, semua orang di Tians Mansion hampir meledak. Dia bajingan. Kapan Tian Chefuku membutuhkan dia untuk memberi kita pujian? Ye Junlin benar-benar keterlaluan. Dia sama sekali tidak memandang Tian's Mansion. Bagaimana kita bisa mengambil pujian untuk ini? Mustahil. Oke. Menurut apa yang Ye Junlin katakan, kami menerima pujian. Kami mengirim pesan dan mengatakan bahwa krisis leluhur darah negeri kanguru diselesaikan oleh kami. Komandan muda. Yang lain cemas. Marshal Tians tersenyum dan berkata, aku tidak melihatnya. Apakah Ye Junlin ini sengaja menertawakan kita? Kalau begitu, ayo ikuti niatnya. Aku sangat tertarik dengan Ye Junlin ini. Kita akan bertemu cepat atau lambat. Ya. Ye Junlin, Liang Zi ini sudah beres. Segera Tian's Mansion mengumumkan bahwa merekalah yang memecahkan krisis di negeri kanguru. Banyak orang merasa lega. Bahkan Tuan X pun mempercayainya. Kecuali Istana Tians, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan ini. Adapun Ye Junlin, yang telah melakukan semua ini, dia sekarang telah tiba di lokasi organisasi Alkitab. Bab 2167, ambil kembali istriku. Bahkan Ye Junlin tidak tahu di mana ini. Singkatnya, kedalaman benua selatan. Tempat di mana para petualang tidak ingin datang bahkan jika mereka mati. Datang ke sini tampaknya menjadi alasan medan magnet. Semua peralatan teknologi modern telah gagal. Dan tempat itu sangat berkabut, menutupi ketinggian dan kedalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rupanya, bahkan perangkat satelit tidak dapat mendeteksinya di sini. Jika seseorang tidak membawanya, Ye Junlin pasti tidak akan bisa sampai di sini. Ini jelas tidak dapat ditemukan di peta. Ini adalah sudut dunia yang hilang. Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun sama-sama kagum dengan keajaiban alam. Ye Junlin juga menemukan bahwa kabut tebal penuh dengan racun yang sangat tinggi. Tidak peduli apa konstitusinya. Jika Anda menghirupnya, Anda pasti akan mati dengan kejam. Terserah kamu sekarang. Bisakah kamu lewat sini? Mereka tersenyum. Agaknya melewati kabut ini juga merupakan salah satu ujian. Namun, ini bisa sulit bagi orang lain, tetapi tidak sulit bagi Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun. Bagaimanapun,
Keduanya berhubungan baik dengan roh jahat yang jahat. Dia mendapat sedikit kekuatan racun dari roh-roh jahat yang jahat. Meskipun racun dalam kabut tebal ini mendominasi, itu tidak sulit bagi mereka. Rombongan itu melanjutkan perjalanannya. Setelah melewati kabut tebal, pemandangan itu akhirnya terbuka. Tapi hanya sedikit lebih lebar. Karena mereka berada di hutan lebat. Langit di atas hutan lebat dipenuhi kabut hitam, masih tempat yang tidak bisa dijelajahi satelit. Saya akhirnya keluar dari hutan, dan mata saya benar-benar terbuka. Dunia sepertinya gelap. Redup, redup, dan redup. Ada sedikit cahaya redup, tapi saya tidak tahu dari mana cahaya itu berasal. Di kejauhan ada pegunungan yang bergulir, dan Anda bisa samar-samar melihat kastil. Dewa jahat Huoyun ketakutan dengan pemandangan di depannya. Ye Junlin tersenyum, berpura-pura menjadi hantu. Saya baru saja menemukan tempat yang bagus. Spesifik organisasi Alkitab bergantung pada orangnya. Pada akhirnya, Ye Junlin dan keduanya dibawa ke kastil yang gelap. Mulai sekarang, kamu adalah anggota organisasi Alkitab. Omong-omong, kamu juga. Meskipun dewa jahat dunia bawah sangat enggan untuk mengakui dewa jahat awan api. Tetapi ketika dia mengikuti Ye Junlin, dia hanya bisa bergabung dengan organisasi Alkitab. Tunggu sebentar, dewa kegelapan akan segera datang. Kata Shinto dunia bawah. Ye Junlin mencibir dalam hatinya. Haha, dewa kegelapan. Mengintimidasi, bukan? Sekarang dia paling ingin tahu di mana Li Ziran. Selama dia melihat Li Ziran, dia akan segera membawanya pergi. Hantu akan bergabung dengan organisasi Alkitab. Ye Junlin, kamu akhirnya di sini. Suara agung terdengar saat ini. Anda tidak dapat menemukan sumber suara sama sekali. Suara ini sepertinya ada di mana-mana. Dan Anda, Huoyun Evil God, saya ingin menemukan Anda untuk bergabung dengan organisasi Alkitab saat itu. Tetapi Anda terlalu misterius. Bahkan saya tidak menemukannya. Suara kegelapan Tuhan terdengar lagi. Saya harus mengatakan, Huoyun Evil God masih memiliki beberapa kuas. Seni bersembunyi memang ada di tempatnya. Kamu adalah dewa kegelapan. Ye Junlin bertanya. Itu benar. Ini aku. Sekarang kamu akhirnya bergabung. Bahkan jika aku tahu kamu tidak benar-benar ingin bergabung, aku bahkan ingin tahu apa yang ingin kamu lakukan. Dewa kegelapan tertawa. Ye Junlin tidak terkejut dengan ini. Mudah bagi pihak lain untuk memikirkan tujuannya. Itu Li Ziran. Ya, aku tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan organisasi bajinganmu. Tujuanku sangat sederhana. Ambil kembali istriku. Ye Junlin meludahkan semua kata dalam hatinya dalam satu tarikan napas. Ini mengejutkan dewa dunia bawah dan yang lainnya. Ye Junlin, apakah kamu tidak akan bergabung? Lalu mengapa kamu berjanji kepada kami? Malaikat kegelapan besar ke-18 akan tercengang. Jika saya tidak setuju untuk bergabung, maukah Anda membawa saya ke sini? Bisakah saya menemukan tempat ini? Ye Junlin mengatakan ini. Boom. Semua orang mengerti. Digunakan oleh Ye Junlin. Serahkan istriku. Jangan paksa aku untuk menghancurkan tempat ini sendiri. Ye Junlin meraung. Bab 2168. Rutinitas Dewa Kegelapan. Mendengar Ye Junlin seperti ini, semua orang malah tertawa. Seolah apa yang dilakukan Ye Junlin adalah hal yang bodoh. Ye Junlin, apakah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri juga? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membawa orang pergi ke sini? Kamu benar-benar tidak tahu seberapa dalam air organisasi Alkitab. Kamu tidak bisa menahannya. 18 malaikat gelap semua tertawa. Sama sekali tidak marah karena Ye Junlin memanfaatkan mereka. Karena menurut mereka,
Ye Junlin tidak bisa membawa Li Ziran pergi sama sekali. Aku mengerti maksudmu. Ketika kamu sampai di sini, kamu akan tahu di mana Li Ziran berada. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa ketika kamu sampai di sini, kamu tidak akan pernah keluar, dan aku akan menahanmu di sini? Aku mengendalikan situasi. Aku tidak tahu bahwa kamu jatuh ke dalam perangkapku. Aku sengaja membiarkan mereka membawamu ke sini, kata Dewa Kegelapan sambil tersenyum. Boom. Wajah Ye Junlin tiba-tiba berubah. Aku tidak bisa mengendalikanmu di luar. Tapi ketika kamu sampai di sini, kamu tidak bisa melarikan diri. Dewa Kegelapan tertawa. Boom. Tiba-tiba ada gerakan mengguncang gunung, dan pintu hitam bergemuruh. Semuanya di sini ditutup. Apa yang Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun tidak ketahui adalah bahwa lapisan lain dari dinding logam muncul di luar kastil, membungkus seluruh kastil. Kamu mundur. Dewa Kegelapan memberi perintah, dan 18 malaikat kegelapan besar dengan cepat mundur. Tidak tahu kemana harus pergi. Di kastil gelap Nuoda, hanya ada Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun. Saya tidak tahu di mana Dewa Kegelapan itu. Dilihat dari suara-suara sebelumnya, Dewa Kegelapan tampaknya ada di mana-mana. Di pegunungan di kejauhan, tampaknya di sebelah Ye Junlin. Mulai sekarang, Ye Junlin, kamu akan terjebak di sini selamanya. Sampai kamu dengan tulus ingin bergabung dengan organisasi Alkitab. Dewa Kegelapan menghilang setelah meninggalkan sebuah kalimat. Tidak ada gerakan lagi. Sepertinya kita tertipu. Orang tua ini hanya ingin menjebak kita. Huoyun Evil God berkata dengan terkejut. Wajah Ye Junlin dingin. Cari pintu keluar dulu. Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun mulai mencari jalan keluar. Seluruh kastil berukuran 4 lapangan sepak bola. Setelah Ye Junlin dan keduanya mencarinya, mereka terkejut menemukannya. Seluruh tempat lebih seperti kandang persegi besar. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Ada dinding logam yang halus dan rata di mana-mana. Pintu sebelumnya hilang. Ini adalah agensi. Tapi tidak ada jejak organ di dalamnya. Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun menyadari bahwa inilah mekanismenya, dan keduanya buru-buru mencari mekanismenya. Ye Junlin berhenti berjuang. Tempat ini gulung tikar. Itu tidak bisa dibuka di dalam atau di luar. Satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan tembok itu. Selama kamu berjanji untuk bergabung dengan organisasi Alkitab, aku akan menghancurkannya sendiri. Suara Dewa Kegelapan menyebar lagi. Ayo. Aku tahu kamu akan berjuang untuk sementara waktu. Nikmatilah. Dewa Kegelapan benar-benar pergi kali ini. Segera Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun menyerah. Ini adalah benteng logam. Tidak ada celah. Untuk rencana hari ini, aku hanya bisa keluar dari tempat hantu ini dengan tinjuku. Ye Junlin ingin melihat semangat Li Ziran, jadi dia mengangkat tinjunya dan meledakkannya. Boom. Tinju ini hancur. Seluruh kastil bergetar, dan seluruh pegunungan bergetar. Ada gelombang udara di udara. Tapi dinding di depan Ye Junlin tidak bergerak sama sekali. Boom. Dewa Jahat Huoyun juga memusatkan kekuatannya untuk membombardir. Dinding tetap tidak bergerak. Ye Junlin seperti orang gila. Boom boom boom. Satu pukulan menghantam dinding, tetapi gunung-gunung di sekitarnya hancur. Dindingnya masih bagus. Hanya beberapa tanda tinju dangkal yang tersisa. Hal yang sama berlaku untuk Dewa Jahat Huoyun. Tidak peduli seberapa keras mereka bertarung, tembok itu tidak akan bergerak. Teknik terlarang. Ye Junlin segera menggunakan teknik penjarian terlarang untuk menembus dinding dengan satu jari. Bab 2169, Ye Junlin terjebak. Ini adalah fingering yang memusatkan semua kekuatan dalam satu ledakan. Ye Junlin ingin mendobrak tembok. Hei! Jari ini terlalu menakutkan. Tapi tetap tidak berguna. Tinggalkan saja tanda yang sedikit lebih gelap di dinding.
Tapi dinding logam ini setebal 1 meter penuh. Bit ini diabaikan. Yang lebih menakutkan adalah lapisan dinding logam ini memiliki cangkang logam yang lebih tebal. Bahkan tidak layak disebut. Yang paling penting adalah Ye Junlin meninju dinding bagian dalam, dan kekuatan ditransmisikan ke dinding luar dan tersebar. Dinding bagian dalam dan luar memiliki desain yang menghilangkan kekuatan. Ini setara dengan pukulan Ye Junlin, dan dinding dalam dan luar tidak ditekan sama sekali, tetapi dihilangkan oleh perangkat yang dirancang. Hanya sedikit jejak yang tersisa di dinding bagian dalam. Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun cemas. Pukulan ke bawah. Saya tidak tahu berapa banyak pukulan yang dilemparkan. Keduanya lelah. Tapi dinding masih berdiri diam. Tanda tinju juga dangkal. Pada dasarnya diabaikan. Keduanya berhenti. Logam jenis apa dinding ini? Itu tidak berubah bentuk setelah memakan kekuatanku. Ye Junlin bertanya dengan heran. Yang paling menakutkan adalah dia tidak bisa menggunakan teknik terlarang. Gunung besar di depan Anda ini tidak dapat menggunakan cara apapun. Hal ini membuat Ye Junlin kecewa dan terkejut. Apakah teknik terlarang tidak berfungsi lagi? Ini. Dalam konsepnya, setelah menggunakan tabu yang sebenarnya, itu tak terkalahkan. Tapi sekarang teknik terlarang tidak berfungsi lagi. Ini membuat frustrasi. Hal itu membuat hati Ye Junlin rumit hingga membuat teknik terlarang yang selama ini ia andalkan tak lagi berhasil. Dewa Jahat Huoyun juga menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Mungkin itu logam khusus. Ini terlalu sulit. Kami mencoba segala cara untuk tidak mendapatkan apa-apa. Dewa Jahat Huoyun menyentuh tanda tinju yang dangkal pada kecepatan ini. Itu akan memakan waktu 10 tahun bagi kita untuk terus memukul siang dan malam. Tapi kemudian kita semua akan kelelahan. Serangan langsung tidak cukup. Kita harus menemukan jalan. Ye Junlin duduk di tanah dan mencibir. Tidak ada gunanya memikirkan cara. Ini bukan mekanisme. Dewa Kegelapan sudah lama memikirkannya. Satu-satunya cara adalah memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Sejauh yang kita ketahui, kekuatan kita tidak cukup. Kita perlu berlatih. Dia sekarang membutuhkan tinggikan, naikkan ke keadaan tertinggi. Ledakan tempat ini dengan kekuatan terkuat. Ye Junlin sangat ingin menyelamatkan Li Ziran, dan segera mulai mundur. Dewa Jahat Awan Api hanya bisa melindungi Ye Junlin. Dia sebenarnya sangat ingin menemukan ras kuno itu untuk membantu. Tapi siapa yang bisa menemukannya di sini? Berita tidak bisa keluar. Di luar, Dewa Kegelapan dan 18 Malaikat Agung Kegelapan sedang mengawasi Ye Junlin. Kalau begitu biarkan Ye Junlin berlatih di pengasingan. Tanya Dewa Jahat Dunia Bawah. Jangan khawatir, dia hanya menjejalkan. Dia mengkhawatirkan Li Ziran, dan segera dia tidak akan bisa menahannya lagi. Tunggu saja. Cepat atau lambat, dia akan menyerah padaku. Dewa Kegelapan tersenyum. Menghilang. Ye Junlin menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Petunjuk terakhir ada di negeri Kanguru. Hanya beberapa orang di Tian's Mansion yang mengetahuinya. Tentu saja. Semua orang mengira Ye Junlin sudah mati. Pulau Jingang tidak mati, tetapi mati di negara bintang. Marshal Tianche mengirim seseorang untuk mencarinya, tetapi tidak ada informasi. Keluarga Raja Judi juga mengirim banyak orang untuk mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Bahkan ras kuno yang telah melihat Ye Junlin mencarinya tidak dapat ditemukan. Lenyap. Ye Junlin benar-benar menghilang. 3 bulan. Setengah tahun. Setahun penuh telah berlalu. Masih belum ada kabar dari Ye Junlin, dan dia tidak pernah muncul lagi. Ye Junlin tidak keluar lagi dan lagi untuk mengambil pujian untuk Tian's Mansion. Tahun ini, Daxia menghadapi banyak ancaman dan insiden. Tapi itu semua diselesaikan oleh Tian Chefu.
Aku tidak pernah melihat Ye Junlin lagi. Menghilang. Orang-orang besar yang masih hidup telah menghilang. Bab 2170, Industri Maya. Ini mengejutkan semua orang. Jika Ye Junlin sudah mati, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Tetapi mereka jelas tahu bahwa dia tidak mati. Orang ini menghilang selama setahun penuh. Ini tidak ilmiah. Menurut perilaku Ye Junlin sebelumnya, bahkan jika dia menghilang, dia akan diam-diam menjaga Daxia. Selalu lindungi Daxia, singkirkan musuh asing, dan targetkan laboratorium para dewa. Tapi tidak tahun ini. King Long dan yang lainnya tidak menerima sinyal apapun dari Ye Junlin. Lenyap. Ye Junlin benar-benar menghilang. Yan Longwei naik turun dan berdoa agar Ye Junlin masih hidup. Mereka semua ingin tahu mengapa Ye Junlin pergi ke sana. Mengapa itu menghilang? Tidak ada yang tahu sekarang. Junjun dan Zhou Yingying mungkin tahu. Ada berapa leluhur? Siapa yang berani bertanya? Pada akhirnya, Marshal Tian secara pribadi mengunjungi leluhur perempuan itu. Melihat wajahnya, nenek moyang perempuan itu meminta Junjun dan Zhou Yingying untuk menemuinya. Tapi tak satu pun dari mereka tahu apa yang dia lakukan. Hanya berbicara tentang menyatukan keluarga. Marshal Tian tidak menganggapnya serius. Dia hanya berpikir bahwa Ye Junlin sudah mati. Untuk Tian's Mansion, sama saja dengan atau tanpa Ye Junlin. Lihat, ini adalah tahun tanpa Ye Junlin. Mereka bisa menyelesaikan apapun sendiri. Ye Junlin tidak diperlukan sama sekali. Namun, selama tahun itu Ye Junlin menghilang. Dunia telah berubah begitu banyak. Prajurit, pengguna kekuatan, dan penyihir tidak jarang. Dan semakin banyak orang biasa juga melangkah ke peringkat ini. Hampir setiap orang harus mengetahui sesuatu untuk beradaptasi dengan era ini. Yang kuat keluar. Semua jenis master bangkit bersama. Dan semua jenis laboratorium ilmiah dan teknologi modern juga muncul. Tanda-tanda munculnya ras kuno juga semakin jelas. Kemunculan ras purba bukanlah hal yang aneh. 4 leluhur darah yang dipanggil oleh laboratorium para dewa benar-benar bertemu, dan mereka menyatukan suku-suku darah yang tersebar di semua tempat. Ras kuno yang kuat muncul. Dikatakan bahwa musuh ras darah juga telah muncul. Adapun laboratorium para dewa, itu semakin kuat. Ada juga organisasi kekaisaran yang secara bertahap menunjukkan sikap hegemonik mereka. Industri Kunlun di Daxia telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Pada saat penemuan oleh laboratorium dewa ini, industri Kunlun telah tumbuh menjadi penguasa super. Semua aspek telah dikembangkan ke tingkat atas. Secara khusus, industri Kunlun telah menggabungkan seni bela diri kuno Daxia dengan teknologi modern dan teknologi gen untuk menciptakan master yang unik. Ia bahkan dapat menggabungkan teknologi modern dengan sihir Daxia. Efeknya luar biasa. Ada juga mesya teknologi modern dan teknik mekanik kuno yang dapat digabungkan. Ini adalah hasil yang bahkan membuat iri lab para dewa. Lab dewa, besar dan kecil, telah bertindak lebih dari 20 kali, mencoba untuk mendapatkan teknologi ini. Itu bisa dihentikan oleh industri Kunlun, atau dihentikan oleh Tian Chefu. Awalnya, ini semua dilakukan oleh Ye Junlin. Tapi Ye Junlin tidak pernah muncul, jadi mereka sangat bingung. Ini tidak ilmiah. Bagaimana mungkin Ye Junlin tidak muncul? Bagaimana dia menghilang? Tapi dunia berubah terlalu cepat. Sesuai dengan industri Kunlun di Daxia, industri maya muncul di barat. Belum pernah terjadi sebelumnya kuat. Namun industri maya tidak muncul secara tiba-tiba. Sudah lama bekerja. Dikatakan bahwa persiapan industri maya adalah pewaris keluarga super finansial. Keluarga kaya tersembunyi semacam ini meremehkan untuk berpartisipasi dalam berbagai daftar. Sebaliknya, mereka memiliki lebih banyak uang, mengendalikan lebih banyak kekuatan, dan memiliki lebih banyak sumber daya.
Kekuatan semua pihak berjuang keras untuk merebut sumber daya. Sumber daya seperti Sunstone dan sebagainya sekarang sedang dijarah. Itu tidak lagi dinikmati oleh keluarga Godslab. Singkatnya, dunia semakin kuat. Sekarang, sebaliknya, ada perang yang terjadi. Hampir setiap hari. Yang lebih lemah hanya bisa ditelan. Beberapa waktu lalu, mungkin semua orang menahan. Tapi setahun kemudian, mereka semua melepaskan. Setelah perang, sekelompok pahlawan bangkit bersama. Semua orang besar terkenal keluar. Bersambung.